Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Yulinda dengan NPM 3062056132 kelas 12. Video saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran PKN SD 1 yang diampu oleh Ibu Rahidatul Laila Agustina MPD. Di sini saya akan melakukan simulasi mengajar kelas 3 SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Baiklah, hari ini kita akan belajar tema 2 mengenai norma. Adapun tujuan pembelajaran kita ialah menyebutkan aturan-aturan yang berlaku, menyebutkan contoh-contoh aturan yang berlaku di sekolah, di rumah, dan di masyarakat, menyebutkan contoh-contoh aturan formal dan non-formal yang ada di masyarakat, melaksanakan aturan-aturan yang berlaku di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Manusia diciptakan di dunia dibekali hati dan akal oleh Sang Pencipta. Hati manusia menuntun manusia untuk selalu berbuat baik, tapi kadang-kadang manusia juga punya kecenderungan untuk berbuat jahat loh. Bu, bagaimanakah manusia dikatakan baik itu? Manusia dikatakan baik karena dia selalu menaati aturan-aturan yang berlaku di masyarakat. Sebaliknya, manusia sering dikatakan melakukan hal-hal yang tidak baik karena mereka sering melanggar aturan yang berlaku di masyarakat. Manusia lebih banyak melakukan hal-hal yang tidak baik, biasanya merugikan orang lain, dan tanpa disadari sudah merugikan dirinya sendiri. Bu, adakah aturan yang mengatur tingkah laku manusia? Ada. Aturan yang mengatur tingkah laku manusia itu disebut dengan norma. Jadi norma yang berlaku di masyarakat itu ada 4. Yang pertama itu ada norma agama, yang kedua norma kesusilaan, yang ketiga norma kesopanan, dan yang keempat adalah norma hukum. Norma-norma tersebut mempunyai karakteristik masing-masing, baik dari sumber, tujuan, maupun sanksinya. Agar para pelaku pelanggaran norma jerak, maka setiap aturan pasti mempunyai sanksi antara satu norma dengan norma yang lain. Sanksinya itu berbeda-beda. Norma agama adalah suatu aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan mengatur tingkah laku manusia dengan sesama, yang berdasarkan pada ajaran suatu agama. Norma agama biasanya diambil dari nilai-nilai yang terkandung dalam kitab suci suatu agama. Apakah tujuan norma agama itu, Bu? Untuk tujuan norma agama itu adalah menyempurnakan manusia untuk menjadi orang yang baik dan selalu menjauhi hal-hal yang buruk. Norma agama itu berbeda dengan norma-norma yang lain, Nak. Norma agama lebih mengarah kepada batin manusia. Jadi, jika ada orang yang melanggar norma agama, batinnya pasti akan merasa tidak tenang dan seperti terbebani. Bagaimanakah dengan sanksi dari norma agama, Bu? Untuk sanksinya, pelanggar norma agama biasanya tidak langsung. Sanksi berupa dosa, karma, dan jika tidak mau bertobat akan dimasukkan ke dalam neraka. Sanksi ini tidak langsung dijatuhkan kepada orang yang melanggar, melainkan nanti setelah manusia berhadapan dengan Tuhan. Apakah ada
pertanyaan lagi mengenai norma agama sebelum Ibu lanjutkan? Tidak ada, Bu. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah petunjuk hidup yang berasal dari hati nurani dan akhlak manusia. Untuk tujuan dari norma kesusilaan itu hampir sama seperti norma agama, yaitu membentuk manusia menjadi lebih baik. Adapun sanksinya untuk pelanggar norma kesusilaan adalah tekanan batin, perasaan malu, dan penyesalan. Kalau sampai ketahuan orang lain, maka bisa sampai dikucilkan. Orang yang melanggar norma kesusilaan itu terkadang terlihat, tapi terkadang juga tidak terlihat, karena yang tahu hatinya sendiri. Apakah ada pertanyaan mengenai norma kesusilaan? Ada, Bu. Apa contoh pelanggaran terhadap norma kesusilaan, Bu? Norma kesusilaan itu contohnya seperti berbohong, pilih kasih, tidak adil, dan semua perilaku yang tidak baik yang tidak diketahui orang lain. Selanjutnya ada norma kesopanan. Norma kesopanan itu adalah aturan yang didasarkan pada tingkah laku yang berlaku di masyarakat. Contohnya itu seperti pamit kepada kedua orang tua setiap kali mau berangkat ke sekolah, tidak duduk di atas meja, berbicara santun kepada orang yang lebih tua. Untuk sanksi jika ada yang melanggarnya adalah teguran dan cemoohan dari masyarakat. Sebaliknya, jika sopan di masyarakat, maka akan lebih dihormati dan dihargai, Nak. Apakah tujuan dari norma kesopanan itu, Bu? Untuk tujuan norma kesopanan itu adalah menciptakan keharmonisan dan pergaulan yang santun di tengah-tengah masyarakat. Apakah sudah jelas, Nak? Sudah, Bu. Baiklah, Ibu lanjutkan ya. Iya, Bu. Yang terakhir adalah norma hukum. Norma hukum adalah aturan yang berisi perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat atau negara. Norma hukum berasal dari undang-undang yang dibuat oleh pemerintah. Norma hukum yang berlaku di Indonesia terangkum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bu, benarkah norma hukum memiliki sanksi yang tegas? Ya, benar. Jika ada yang melanggar, maka sanksinya bisa berupa denda dan penjara, Nak. Tujuan dibuatnya norma hukum adalah untuk menciptakan suasana yang aman dan tentram dalam masyarakat. Apakah ada pertanyaan lagi, Nak? Tidak ada, Bu. Baiklah, Ibu akan membacakan satu cerita. Tolong diperhatikan dan dipahami ya. Iya, Bu. Buka halaman 21, Nak. Bu akan membacakan cerita di halaman 21. Baik, Bu. Pada suatu hari, anak-anak kelas 3 bertamasya ke Baturaden Purwokerto. Mereka sangat bersemangat ketika bis yang hendak ditumpanginya kelihatan dari arah timur. Atep segera memberi tanda dengan tangannya, tanda mereka mau naik bis. Mereka pun segera naik bis. Baru kurang lebih 1 kilometer perjalanan, bis berhenti lagi mengangkut penumpang. Kali ini yang naik ada 3 orang
yang masing-masing bertubuh besar. Mereka menyebar di dalam bis. Di depan satu, di tengah satu, dan di belakang satu. Hal itu diperhatikan terus oleh Togar, karena ia agak takut dan curiga dengan ketiga penumpang tersebut. Lama-kelamaan bis menjadi penuh. Saat seperti itu, Togar tetap memperhatikan hingga akhirnya Togar melihat ketiga penumpang tadi saling memberi kode. Ternyata 3 orang tadi adalah pencopet yang bersekongkol. Dengan cepat, pencopet yang ada di depan mengambil dompet salah satu penumpang. Untuk menghilangkan jejak, dompet tersebut diberikan kepada pencopet yang kedua. Kemudian, pencopet yang kedua memberikan dompet tersebut lagi kepada pencopet yang ketiga yang ada di belakang. Pada saat itu, Togar melihat gerak-gerik. Togar tersebut diketahui pencopet yang ketiga. Dengan memberi kode lagi, ketiga copet tadi buru-buru turun. Karena mereka ketahuan anak kecil itu adalah Togar tadi. Ketiga pencopet tadi tidak tenang, hatinya kacau dan takut. Ternyata benar, tidak lama kemudian mobil polisi datang dan berhasil menangkap ketiga pencopet tersebut. Polisi datang karena dihubungi oleh salah satu anggota kepolisian yang kebetulan juga naik bis dan kebetulan duduknya di sebelah Togar. Nah, dari cerita ibu tadi, menurutmu adakah pelanggaran norma yang terjadi? Ada, Bu. Terjadi pelanggaran norma hukum, Bu. Ya, betul sekali, Nak. Nah, ibu mau tanya, contoh norma agama yang ada di sekolah apa, Nak? Berdoa tiap mau belajar, Bu. Ya, untuk norma agama di masyarakat, Mengajak kebaikan dan mencegah keburukan, Bu. ya. Untuk norma agama di rumah, Menjalankan ibadah bersama-sama keluarga, Bu. ya. Untuk norma kesusilaan di sekolah, Jujur dalam ulangan dan tidak membeda-bedakan teman, Bu. ya. Untuk norma kesusilaan yang ada di rumah seperti apa? Adil terhadap adik-adik, Bu. Iya, betul. Terus norma kesusilaan yang ada di masyarakat, Menjaga pergaulan pria dan wanita, Bu. iya betul. Terus selanjutnya ibu mau tanya contoh norma kesopanan di sekolah. Menghormati guru, Bu. Ya. Contoh norma kesopanan yang ada di masyarakat apa, Nak? Menyapa orang lain yang tidak kenal, misal bertemu di jalan, Bu. Untuk norma kesopanan di rumah, Ramah dan bertutur kata santun terhadap orang tua, Bu. iya. Untuk norma hukum, Nah, yang ada di sekolah seperti apa? Menaati aturan sekolah
dalam berseragam dan masuk kelas tepat waktu, Bu. Iya, betul. Untuk norma agama yang ada di sekolah? Tadi sudah, Bu. Oh iya, maaf. Maksud Ibu norma hukum. Untuk norma hukum yang ada di sekolah contohnya seperti apa? Menaati aturan sekolah dalam berseragam dan masuk kelas tepat waktu, Bu. Iya. Untuk norma hukum yang ada di rumah seperti apa? Tidak menyiksa dan tidak menganiaya anggota keluarga, Bu. Iya. Dan yang terakhir, norma hukum yang ada di masyarakat menurutmu seperti apa contohnya? Taat rambu-rambu lalu lintas, pajak, dan undang-undang, Bu. Iya, betul. Baik, Ibu akan memberikan kamu tugas. Nah, ini tugasmu. Baik, Bu. Untuk pengumpulannya minggu depan ya. Iya, Bu. Apakah ada pertanyaan lagi, Nak? Tidak ada, Bu. Baiklah. Ibu cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu minggu depan ya. Iya, Bu. Silahkan kamu beres-beres dulu dan kita berdoa dulu sebelum pulang. Baik, Bu. Baiklah, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Amin. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itulah video dari saya mengenai simulasi mengajar kelas 3 SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.